Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya Purwaningsih dari SMA Negeri 8 Tangerang sebagai observer. Saya Widya Indah Rahayu dari SD Negeri Karawaci Baru 1 sebagai coach. Dan saya Ria Ruyaningsih dari SDN Karawaci Baru 3 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Pur, alhamdulillah hari ini saya baik. Bu Pur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bu Indah, untuk hari ini Bu Indah akan melakukan coaching ya. Bagaimana, sudah siap Ibu? Insya Allah siap Bu. Jadi hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Ria. Berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Bu Indah. Iya Bu. Nah, dalam proses coaching kan ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan. Presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Indah apa yang masih perlu ditingkatkan oleh Bu Indah? Baik, kalau saya secara pribadi, saya lebih merasa kurang di bagian presence ya Bu. Karena kita kan harus hadir secara penuh gitu ya, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan oleh coach gitu. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu masih merasa di bagian presence harus ditingkatkan dan dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah, terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan saya yang dihadapi juga oleh coach seperti itu. Baik, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer untuk mengamati coaching yang Ibu lakukan. Silahkan nanti dilanjutkan ya Bu ya. Baik, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Ria, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Indah. Alhamdulillah hari ini baik. Sehat. Alhamdulillah. Bu Indah juga sehat ya. Sehat Ibu, alhamdulillah. Apa yang ingin Ibu sampaikan dalam obrolan kita kali ini? Apa keresahan-keresahan yang Ibu rasakan saat ini? Iya, Bu Indah baik. Saya juga berterima kasih sebelumnya pada Bu Indah yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya yang sedang digalaukan ya Bu ya. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Saya agak khawatir dengan kondisi kelas 12/4 yang saya ajar. Saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu. Kalau pembelajarannya nggak aktif lah ya, nggak aktif, lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa merespon kalau saya sedang memberi materi. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajarannya ya Bu ya, yang ternyata tidak sesuai atau tidak seperti di kelas lain gitu ya, kurang responsif, kurang kondusif dan ramai gitu ya, sibuk sendiri pada saat proses pembelajaran gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita Bu Ria, saya mau tanya, kira-kira apa yang Bu Ria inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin tuh ada solusi sih Bu ya sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini, karena terkadang saya bingung harus ngapain ini di kelas gitu ya. Karena kondisinya kok berbeda dengan kelas-kelas lain yang saya ajar gitu Bu. Memang sangat berbeda jauh ya Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Ria waktu mengajar di kelas tersebut?
Jujur kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung nanti mau ngapain, terus mau kasih model pembelajaran yang seperti apa. Terus juga karena mereka itu lebih suka mencatat daripada kalau diskusi kelompok supaya aktif. Memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya sampaikan kepada murid bahwasanya kita belajar bersama. Jadi saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa dalam proses pembelajaran. Nah, di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh lebih berbeda sendiri gitu Bu. Mereka cenderung lebih suka mencatat dan pendapat satu kelas tuh mayoritas sama gitu, tidak terlalu senang dengan proses diskusi. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa maunya anak belajar sama dengan kelas lain ya. Tapi dengan diam itu kita kan jadi bingung memahami anak ini sudah paham atau belum dengan materi yang kita sampaikan, begitu Bu. Jadi ada rasa kebingungan dari Ibu Ria mengenai model pembelajaran seperti itu ya. Bagaimana cara untuk atau agar anak ini di kelas ini lebih aktif seperti itu ya. Baik. Lalu apa Ibu sudah pernah bertanya kepada siswa tentang kemauan mereka nih dalam atau saat proses pembelajaran? Sudah Bu, saya beberapa hari kemarin itu saya sempat tanyakan ke mereka, ke anak-anak. Saya juga meminta mereka untuk menilai menilai proses pembelajaran yang telah saya lakukan gitu kan. Karena saya berpikir juga jangan-jangan ini kesalahan saya juga sehingga membuat mereka tuh tidak aktif, lebih cenderung diam gitu ya. Ketika ada evaluasi itu saya terima dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu melalui bentuk PPT. Terus saya juga mencatat apa-apa saja yang harus lebih dikembangkan lagi agar selama proses pembelajaran mereka lebih responsif terhadap proses pembelajaran itu. Langkah yang dilakukan Ibu Ria sudah bagus ya. Jadi dengan melakukan literasi dan dalam proses pembelajarannya juga menggunakan PPT seperti itu ya Bu ya. Baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha nih menambah model belajar tapi masih kurangnya respon dari siswa seperti itu ya Bu ya. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid-murid itu yang seperti apa Bu? Sama seperti kelas-kelas sebelumnya, saya tuh lebih suka anak-anak tuh aktif dalam pembelajaran, aktif dalam berdiskusi gitu ya. Terus komunikasi juga dua arah. Jadi murid itu nggak cuma jadi objek saya ceramah gitu loh, saya ceramah atau memberi materi, anak hanya diam. Saya tidak mau yang seperti itu. Jadi maunya sih mereka lebih aktif dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka seperti itu. Jadi sebetulnya dari Bu Ria sendiri lebih suka jika ada komunikasi dua arah gitu ya, komunikasi yang aktif seperti itu ya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran ya Bu ya. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi, bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan jawaban dari temannya itu. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal yang seperti ini di dunia kerja gitu. Jadi melatih mereka untuk tidak canggung ya, karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak saja Bu biasanya yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif. Terus mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes
agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan seperti itu. Itu sudah luar biasa sekali Bu Ria langkah yang akan Bu Ria laksanakan ya, dan Bu Ria sampaikan. Itu sudah sangat baik sekali gitu. Nah, Ibu benar-benar merancang atau merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak aktif di kelas gitu ya, dengan proses pembelajaran melalui quizzes, kemudian juga presentasi dan lain sebagainya. Kira-kira dari hal yang Ibu sampaikan, kapan kira-kira Ibu dapat melaksanakan? Mungkin mulai minggu depan kali ya Bu, karena minggu ini kami sedang mengadakan P5 kegiatannya. Baik, Bu Ria, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ini ya Bu. Jadi apa sih yang sebetulnya Ibu dapatkan dari perbincangan kita saat ini? Ya Bunda, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya, dan saya tunggu juga cerita Ibu selanjutnya, bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana-rencana pembelajaran yang tadi sudah Ibu susun, sudah sangat baik gitu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Ria. Terima kasih juga Bu Indah sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, terima kasih. Selamat sore Bu Ria. Sore Bu Indah. Alhamdulillah Bu Ria dan Bu Indah sudah melakukan praktik coaching yang baik. Terlihat alur cerita, tadi ada percakapan tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi sudah terlihat, dan tanggung jawab juga sudah ada. Nah, kemudian ada yang ingin saya tanyakan dari praktek coaching tadi yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Indah selaku coach. Nah, menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik, yang saya rasakan ya Bu, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Koci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi dari Bu Ria sudah dilakukan oleh Bu Ria sendiri ya? Iya, betul. Pada pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian tadi Bu Indah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini tadi saya sudah mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik, karena dengan hadir secara penuh menjadi pendengar yang setia pada praktik coaching ini dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul Bu Pur. Nah, terima kasih ke Bu Indah selaku coach dan Bu Ria selaku coach atas praktik coaching pada hari ini, dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Iya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.